Jadi dengan penuh kesadaran saya masuk politik. Bukan kecebur, bukan khilaf ya? Bukan kecebur, bukan Bukan khilaf. P3 sangat ideologis. Sangat. Iya kan ya Mas ya? Artinya, sebagai sebuah prasyarat utama sebuah partai dia bisa berdiri kokoh dan besar, P3 punya. Saya sebenarnya sangat mendukung nih Dr. Qoyum nih. Hanya saya cuman dalam hati, wah perjuangan Dr. Qoyum berat ini. Karena Mas, kalau orang bangun yang sifatnya fisik, itu kan gampang. Tapi kalau ini kan non fisik nih, itu perjuangannya pasti dahsyat itu untuk meyakinkan ya kan Mas. Idealnya itu kan mengasumsikan bahwa ya publik harus memilih yang terbaik karena itu wakil dia. Publik harus sadar bahwa suara dia menentukan masa depan dia. Kan seperti itu. Ini kadang-kadang kelihatan sederhana tapi publik nggak sadar ya. Iya nggak sadar. Mereka nganggap 14 Februari waktunya coblos gitu. Coblos. Padahal ini kan lebih dari itu ya. Ini Lebih soal dari nasib, soal nasib bapaknya, ibunya, anaknya, cucunya kan gitu sebenarnya kan. Hasil tidak mengkhianati ikhtiar kan. Iya itu iya. Artinya kalau you berproses benar, Insya Allah. itu hasil pasti harusnya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gue seneng banget nih kalian masih nonton acara ini. Dan hari ini kenapa seneng? Ini orang yang kita undang di sini, jujur aja saya belum banyak ketemu, tapi sekali ketemu pada pertemuan pertama beliau dari atas panggung, saya cuma jadi penonton. Tapi di situ saya langsung ngeh, wah ini orang pemikir nih, orang pinter nih kayak gitu ya. Tanpa saya tahu embel-embelnya beliau tuh. Sejujurnya no offense Mas Qoyum, aku nggak tahu tuh Mas Qoyum nih sopo ya. Cuman begitu Mas Qoyum ngomong gitu, wah ini pinter nih, harus layak didengar ya. Dan beliau sekarang juga punya ikhtiar politik begitu. Beliau sekarang di Jatim 4, Lumajang, Jember, menjadi calon anggota legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan. Dan nonton acara ini insya Allah daging semua, karena beliau ini kalau menurut saya salah satu pemikir yang ada di P3. Langsung saya perkenalkan Mas Dr. Muhammad Qoyum Abdul Jabar. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, matur suwun. Panggil Mas Kemawon. Mas. Atau dokter lebih enak. Dr. Qoyum, makasih. Ini karena brandingannya Dr. Iya, Qoyum nih, jadi aku ikutin nih brandingannya nih. Ini apa namanya? Aku tuh pertama ngeliat Mas Qoyum ya, itu wah ini dia nih. Aku kan terus terang orang baru, aku lagi coba belajar gitu, lihat gitu ya. Sebelum nanti kita ke situ lah, aku mungkin masuknya gini. Ini biar teman-teman paham yang nonton di rumah ya. Oke. Kita nih sebenarnya Mas, sesimpel kepingin mengedukasi khususnya anak muda, biar melihat orang atau memilih orang itu lebih relevan gitu. Nggak hanya ganteng, nggak ganteng, cantik, nggak cantik, populer, nggak populer gitu. Kita maunya naik kelas. Kita maunya relevan, nggak relevan, layak, nggak layak, dan seterusnya. Makanya kita buat podcast ini. Nah, pertama-tama biar smooth masuknya, Mas Qoyum kalau boleh berkenan untuk sedikit Mas, kenalin Mas Qoyum ini siapa, portofolionya apa. Karena saya tahu Mas Qoyum ini ITB dan seterusnya, cuman nggak afdol kalau saya ngomong. Monggo Mas, kira-kira apa yang penting untuk di-note sama teman-teman yang nonton? Oke, baik. Terima kasih ya. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Imam. SMA saya SMA 2 Kediri, Mas. Ya, saya ketua OSIS juga SMA 2 Kediri. Oke. Saya kuliah S1 saya ITB, Teknik Industri. Saya ketua himpunan juga. Ketua himpunan, wah udah aktivis dari dulu ini beliau. S2 saya Ekonomi Islam, UI. S3 saya Ilmu Ekonomi. Oke. Jadi ekonomi Islam, ada ilmu ekonomi. ITB-nya S1-nya apa tadi Mas? Sorry. Industrial Engineering. Teknik industri. Oke. Oh, mulai terpapar ekonomi tuh di situ tuh. Ya. Oke. S3 saya ilmu ekonomi. Mungkin sekarang pejabat di pemerintahan dosen-dosen saya. Oke. Jadi saya ngambil disertasi terkait dengan inovasi dan globalisasi. Wow, Jadi innovation. Menarik. Nah, terus Mas Qoyum tuh di P3 benar-benar apa ya, perjalanannya juga menarik ya. Dan mulai dari 2009 sekarang jadi ketua OKK gitu ya. Ceritain sedikit Mas soal itu Mas.
Saya nggak bisa semuanya, tapi saya lompat. Oke. Jadi Sambil minum boleh loh, Mas? Nah, betul. No worries, Mas. Kayaknya, Ini enak nih, Mas. Anget, oke. Mas. Oke, Oke. thank you. Saya SMA, kemudian saya ke ITB. Saya bagian dari aktivis 98. Iya, iya. Saya salah satu pendiri KM ITB. Jadi ITB itu selain saya FKJ, karena ketua himpunan, pada saat 98 dia ada 3 task force. Salah satu adalah reorganisasi student government. Saya full in charge di situ. Yang kedua adalah dialog Ciganjur. Kita juga ada di situ, ya, karena beberapa limited. Oh, dulu populer banget tuh dialog Ciganjur. Ya, ada sohib saya di situ. Kemudian ada satu pengadilan rakyat yang nggak. Nah, untuk ITB kan tidak pernah ada pasca Dewan Mahasiswa NKBK kan ITB nggak mau bikin SMPT sebagai wujud penolakan. Dan dia hadir kembali ya ketika telah bagian dari tim inti kita untuk menghadirkan keluarga mahasiswa. Dan setelah itu memang agak lompat. Jadi dengan penuh kesadaran saya masuk politik. Bukan kecebur, bukan khilaf ya? Bukan kecebur, bukan Bukan khilaf. Tapi di luar itu kan adalah sempat ada fase entrepreneur segala macam dan sebagainya dengan beberapa kawan, kemudian juga di Jakarta gitu kan. Cuma ada panggilan lagi namanya calling, itu istilah saya. Nah, keren tuh kalau Jadi politik ada- masuk karena calling. Karena calling. Jadi saya ingin masuk lagi di dunia kebijakan. Sehingga saya pada saat itu 2005 jadi koordinator tenaga ahli Komisi 5 DPR RI. Udah koordinator Ya. TA. TA Komisi. Dan itu membidani undang-undang, ada 7 undang-undang. Oke. Jadi mau angkutan jalan raya, kemudian laut, udara itu 4, kemudian ada BMKG 1, ada 6, 7, saya agak lupa, tapi praktis di situ ada. Ada senior P3 namanya Ahmad Mukawam, ketua komisinya. Oh iya, Pak Ahmad Mukawam. Sekarang di Hanura ya? Iya. Iya. Kemudian di titik itu ya saya masuk ke P3 dengan beberapa teman-teman sebenarnya pada saat itu. Dan pada Kenapa masa P3, Mas? Kenapa P3? ini pertanyaan sama kayak pertanyaan abah saya ketika pulang. Oke. Jadi begitu dia datang, saya bawa P3, loh kamu kok P3, kata dia gitu kan, bayangan dia PKB pasti. Iya. Itu realitasnya kan di Jawa Timur. Saya katakan, realitas Jawa Timur kan gitu. ini partai Islam yang asli, Pak. Wah, keren. Artinya partai Islam yang secara ideologis dia adalah representasi dari seluruh gerakan keislaman di Indonesia, pra kemerdekaan, saat ini pun pasca kemerdekaan. Jadi dia punya akar historisitas yang sangat panjang, P3. Ya. Dan dialah yang mencerminkan Islam Indonesia. Salah satu elemennya fusi. Nah, nanti bisa dibaca juga di buku itu untuk The Ka'bah Way, untuk the boom efek fusi kan gitu kan. Terus bapaknya menerima nggak penjelasan itu? Ya cuma jawab, tak pikir PKB leh kan. Saya jawab berdua, saya kan nggak pernah diajak abah kampanye PKB. Waktu kecil saya diajak P3 dengan beliau. Oh iya. Iya. Jadi itu yang bercandanya seperti itu. Iya. Jadi saya masih ingat dulu sebelum 2009 ya, itu Pak Hamzah Has, Ketua Umum. Pernah menjadi wakil presiden. Pernah menjadi wakil presiden. Sehingga dulu pasca reformasi kita masih 10,7%. Besar. Itu pun sebenarnya udah kecil karena kita bisa baca misalkan sejarah partai ini bisa dibagi misalkan menjadi kalau saya katakan pra 55 ya kan yang saya katakan. Kan itu sebenarnya induk-induk KIP P3 itu ada Partai SI, Syarikat Islam Indonesia kan, kemudian ada Perti, ada Parmusi, kemudian Parmusi ya kan, sebelumnya kan sebenarnya Parmusi dari Masyumi.
Ya. Dan Kemudian ada Nahdlatul Partai Ulama. Partai NU. Ya. Kemudian masuk itu sampai 55 kan, ya kan? Kemudian pemilu 55, 71 dia berfusi karena Orde Baru. Orde Baru menjadi P3. Ya. Kemudian di 99 terjadi deliberasi demokrasi. Semua unsur Semacam. ya bisa aja kayak misalkan proliferasi ya gitu ya. Jadi dia melepaskan diri untuk berdiri sendiri-sendiri. Nah, itulah ujian Itu tujuan sebenarnya, pertama ujian pertama dari P3. Dan P3 lolos dengan Dan cukup P3 oke lolos lah. 10,7% tahun 99. Setara 38 kursi kalau nggak salah. Oh, lebih 58. 58 kursi. 58. Secara kursi kita nomor 3. Wow, oke banget sih. maksudnya. Nanti kan pertanyaannya yang menarik kan, kenapa P3 masih dikjaya pada saat itu? Kemudian kalau kita komparasi saat ini, kenapa P3 sedemikian berjuangnya sekarang ini, terminologinya adalah P3 lolos PT atau nggak lolos PT. Buat kita kader yang sebenarnya kita sedih, sangat sedih. Melihat sedemikian potensi yang luar biasa P3 harusnya ngomongnya 3 besar, ya kan, 2 besar, seperti itu. Bukan lolos nggak lolos PT. Oh, ini jauh banget panggang dari api. Jauh dari. Makanya ketika mungkin 2 periode sebelumnya, ketika kan kita targetin baik 3 besar. Cuma sejarah menunjukkan Cerita yang berbeda. Cerita yang berbeda kan gitu kan. Jadi itu sebagai Ilustrasi. sedikit pengantar kenapa politik ya calling lah, bagian dari aktivisme. Mas, aku sejujurnya baru baca sedikit. Nih bukunya Mas Qoyum, Berubah atau Punah Meretas Jalan Pembaruan, M. Qoyum Abdul Jabbar. Nih, Mas Qoyum nih apa yang mau disampaikan di buku ini? Ini kan tadi Mas Qoyum cerita ke saya, Mas ini nggak teori, ini 75% udah saya jalanin. Ini cerita tentang apa buku ini sebenarnya, Mas? Apa yang mau Mas titipkan? Saya mungkin tidak hanya saksi sejarah, tapi pelaku sejarah. Iya. Ya, karena saya menikmati kepemimpinan Pak Hamzahas, kemudian dia dua kali Pak Hamzahas, kemudian saya yang terakhir masih menikmati, kemudian Pak Surya Dharma 2 kali, kemudian sempat ke Roma Hurmuzi, kemudian ke Soeharto Kalau ini Monoarfa, CS nih, bro Roma Hurmuzi. kemudian ke Pak Mardiono. Pak Mardiono. Buku itu saya bikin setelah pemilu 2019. Mas Romi ya, Gus Ya, Romi. ketika Mas Romi setelah tidak menjabat. Jadi ini saya berikan ketika kita mau muktamar Makassar. Buku itu saya kasih. Di situ konteksnya. Oke. Konteksnya itu. Artinya saya ingin menyampaikan dengan tren grafik yang seperti itu. Kalau P3 tidak melakukan perubahan yang mendasar, Bisa punah. bisa dipastikan punah kalau saya. Ya. You innovate, you inovasi atau mati, you berubah atau punah. Tesis saya seperti itu. Karena tren statistik kemudian juga praksis aktivisme politik di lapangan, ya. Ini saya pakai term praksis ya. Yang praksis itu gerakan-gerakan lapangan yang berbasis pada sebuah ideologi. Jadi mengukur ideologi, mengukur gerakan yang termanifestasi. Itu juga berkurang. Iya sih. Gitu. Iya sih. Sehingga saya harus sampaikan di situ bahwa step-nya, ya kan, yang pertama itu kan di buku saya sasi yang pertama ideologi. Karena bagi saya partai ini penting. Partai tanpa sebuah ideologi bagi saya IO. Fans club. Dan saya rasa ya, dan berusaha saya pikir gitu ya, karena ilmunya terbatas. P3 sangat ideologis. Sangat. Iya kan ya Mas ya? Artinya sebagai sebuah prasyarat utama sebuah partai dia bisa berdiri kokoh dan besar, P3 punya. P3 punya. Di saat partai lain tuh ideologinya tuh kayak Masih gamang, masih nyari, masih apa kan gitu kan. dan mirip-mirip gitu. Kalau ini Dan kan mirip-mirip. spesifik banget gitu, kokoh. Makanya
eh, saya katakan di situ kan saya sebut sebagai misalnya the Ka'bah way kan gitu kan. Kemudian fusi itu kan tidak hanya sekedar ngumpul gitu kan, bisa banyak sekali, termasuk saya katakan fusi itu kan sebenarnya harus ada boom effect. Baru terjadi fusi. Jadi fusi sudah ada, ya kan, ada boom effect itu. Ini kan contoh misalkan masalah integrasi. Jadi kohesi sosial, fusi kalau misalkan itu orang hanya P3 lah, ini ada orang NU, orang MI, orang SI cuma kumpul ketemu bareng tanpa adanya sebuah kalimatun sawa, ya kan, atau platform yang sama di atas organisasi, itu bukan, itu fusi tahap 1 menurut saya. Itu yang disebut sebagai istilah saya salad bowl. Jadi kayak you ngumpulin salad aja, kumpul-kumpul segala macam. Dia manis hanya ketika you plating segala macam. Dia nggak menimbulkan bandwagon effect atau efek yang lain. Tahap kedua itu ketika sudah ada kalimatun sawa yang saya define sebagai Islam Indonesia tadi itu. Jadi dia harus karakternya tetap ada. Misalkan kalau di sini Nahdliyin ada, kemudian di sini Mas Suparno juga ada. Tapi dalam korelasi ideologi ini, kita sepakat bangunan Partai P3 ini harus ketemu. Ditemunya. Kalau saya katakan itu sebagai tahap kedua dari fusi, yang saya sebut sebagai melting pot, tanur peleburan. Jadi kayak you bikin baja kan ada unsur besi, ada unsur seng. Nah, kalau you bisa bikin baja dengan kualitas yang hebat kekuatannya, karena tadi masing-masing unsur nyumbang. Gitu. Nah, kalau P3 mau menang, ditingkatin lagi dari itu. Jadi ini agar mengabsorb suara umat Islam semuanya. Ya kan? Dengan gagasan misalkan keislaman baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kemudian dia juga terelaborasi dalam program-program ekonomi segala macam. Kan misalnya ekonomi Islam itu punya P3. Green economy punya P3. Berarti kalau saya berpikir agak nakal, yang terjadi sekarang, fusi tahap 1-nya itu luruh sebagiannya. Ya. Akhirnya dia tidak menghasilkan sebuah persenyawaan yang harusnya terjadi. Jadi dia nggak naik. Menurut saya dia nggak naik kelas. Nah, kalau P3 mau menang, itu yang fusi tahap 3. Ini analoginya sama kayak you bikin bom nuklir, bom hidrogen, itu kan reaksi inti. Jadi ditembak inti menghasilkan unsur baru. Namanya saya sebut sebagai boom efek fusi. Artinya fusi ini harus bisa meledak sebagai kekuatan luar biasa. Artinya apa? Dia tidak hanya menawarkan tadi itu menyatukan umat, tapi betul-betul rahmatan lil alamin. Kalau ledakan nggak terjadi ya cuma umat Islam aja. Jadi makanya dia mungkin nggak akan jadi pemenang, tapi jadi 3 besar. Tapi ketika partai ini mau menjadi pemenang, dia harus lompat. Gitu. Nah ini analoginya yang sederhana kalau di situ. Kemudian kalau di banyak sih gimana saya merumuskan misalkan. Kalau ini Mas, Ka'bah organisasi 4.0? Ada. Saya udah bikin itu. Jadi siap dulu sekarang berubah menjadi sikap. Itu maksudnya dari siap. Kemudian ikader karena seluruh kaderisasi saya juga ada pemikader. Kemudian organisasi saya kasih nama organon gitu kan, karena belum ada ketemu ini. Dulu saya kasih apa, sudah. Terus kemudian yang ketiga, panduan untuk pileg itu kita sebut kiblat. Jadi itu sebenarnya yang sekarang mau di-apply untuk saksi itu dulu versi beta versi ini pasti semua yang pernah kita lakukan. Oh, versi betanya waktu dia Mas? Iya, waktu saya dengan Romo. Oh, keren. Artinya ada kiblat sekarang jadi apa? Nah itu pasti kiblat itu sudah. Udah di-apply. Sebenarnya, nah itu yang saya bundling menjadi Ka'bah. Karena saya ingin di program dan organisasi, kalau you mau menang, partai harus modern. Ini modern sekali nih kalau saya lihat. Ka'bah. Jadi memang sebenarnya kalau itu tinggal lihat, jadi orang tidak perlu sekarang nanyain DPC, PAC, enggak. Dia bisa online report di sistem itu. Jadi saya bisa kasih kriteria. Nah, di belakang ada namanya Q political score kalau you boleh.
Dan PH sebenarnya udah tinggal lihat dashboard aja ya. Iya itu dashboardnya pasti ada, karena dia tinggal report. Sehingga mau ngadakan kegiatan apa tinggal dikasih halaman, terus kemudian berapa terdampak, kan gitu loh. Sehingga nanti, ini belum, karena dulu AI, kemudian juga machine learning kan belum sedemikian, tapi saya udah masukin tuh di Green Cyber Army, itu udah pakai itu sebenarnya, yang kayak kalsnadon itu jadi bisa akan terukur dengan baik. Nah, kalau di belakang itu ada Q political score. Iya. Itu memang Q karena nama saya. Oh. Saya memberikan scoring pada seluruh kinerja DPW, DPC se-Indonesia. Jadi ada nilainya. Ini kayak balance scorecard. Ya, it's okay. Kayak balance scorecard. Meskipun ini mirip. Mirip. Ya, karena logiknya kan unsur partai pasti beda, mana input, mana outputnya. Ya. Tapi, jadi saya tahu persis, misalkan DPW yang benar mana, DPC yang benar mana, itu compare terhadap yang lain masih apa. Jadi, you bisa aja nomor 1 sebenarnya di P3, tapi kalau compare partai, kamu pasti akan masih kurang speed kayak gitu. Keren. Sebenarnya kayak gitu ini keren. Nih kalau kita ngobrol gini nih nanti kita kontennya 2-3 jam. Jadi aku berhentiin dulu. Iya. Tapi mudah-mudahan ini kasih kode bahwa yang kami hadirkan nih Dr. Qoyum nih menurut saya layak untuk dipilih ya. Jadi kalau teman-teman nanti tanggal 14 Februari 2024 belum ada pilihan, nggak ada salahnya menaruh amanah kepada beliau di Jatim 4 nomor urut 1 ya. Gampang ya, cari kertas warna kuning, turun nomor 17 itu Partai Ka'bah, nomor 1-nya Mas Qoyum. Ya, Dr. Qoyum, brandingnya Dr. Qoyum. Dokter, sekarang aku kepengen biar afdol kita ngomongin dapil sedikit, Mas Qoyum. Ya. Apa yang Mas Qoyum ingin perjuangkan di dapil? Kan biasanya harus ada engagement kan. Belum tentu nanti kita memperjuangkan apa, dapatnya komisi apa. Ya. Tapi kita berusaha menyederhanakan lah karena keterbatasan waktu dan keterbatasan berbagai hal ya. Kira-kira apa yang Mas Qoyum sebenarnya ingin perjuangkan di dapil atau apa yang dijanjikan lah kasarnya menyederhanakan diksinya? Bagi saya kan vision, gagasan, kemudian juga praktek itu kan harus otentik. Betul. Nah, ya, harus otentik. Termasuk leadership juga harus otentik. Harus. Bagi saya, otentifikasi saya memperjuangkan pendidikan dan kesejahteraan. Dan ini relevan dengan Jember Lumajang. Pendidikan Jember itu adalah kota ketiga dengan jumlah universitas terbesar di Jawa Timur. Setelah Surabaya dan Malang. Ya ada 19, mungkin sekarang udah 21 gitu kan. Universitas. Ada negerinya adalah Universitas Jember, kemudian juga ada UIN, ya, Universitas Islam yang dulu IAIN, kemudian juga ada Poltek, kan seperti itu. Nah, pendidikan derivasinya bagi saya, ya tentu urutannya ketika pendidikan kan sebenarnya yang paling penting adalah di pendidikan menengah. Agar kualitas pendidikan menengah itu bagus dan orang akan mendapat kampus terbaik. Jadi pintu gerbangnya itu pendidikan menengahnya sebenarnya. Menarik. Okay. Jadi dia harus meningkatkan kualitas pendidikan menengah dan sebagainya. Agar orang bisa sekolah, kalau mungkin udah ke Jember oke, tapi kalau dia punya perspektif misalkan Indonesia, dia akan pegang ke ITB atau ke UI atau ke UGM. Terlebih kalau dia perspektifnya mondial, ya kan? Sekarang tersedia beasiswa banyak, dia bisa ke London School of Economics atau mungkin ke ya di Jepang ada, di Australia ada, kan seperti itu. Nah, ini nanti ada korelasinya dengan program yang saya bikin. Nah, masuk dalam pendidikan di Jember itu juga karakteristiknya pesantrennya banyak. Jadi Jember itu ada salah satu tokoh NU, Mbah Ahmad Siddiq ya. Itu ada di sana, itu salah satu sendiri. Kemudian juga ada pesantren yang masuk dalam kalau ini NU, ada yang SI. Oh, masih ada SI di sana ya. Jadi ini Bani Isbat mungkin masuk ke Banyuanyar. Turun-turunannya Banyuanyar Madura katanya Mas Awi.
Kemudian juga ada gerakan-gerakan Islam modernis, tokoh-tokoh tertentu. Jadi Islamnya sangat maju. Nah, kalau kita punya pola pikir mondialisme, harusnya Indonesia itu punya yang namanya pesantren internasional. Jadi kita nggak boleh bangga bahwa kita ini punya ratusan ribu pesantren. Kita belum punya, Mas. Belum punya. Satu aja nggak punya satu. Ya kan, kita harus mendefine apa itu pesantren internasional. Ya kan? Bagi saya pesantren internasional kan, misalkan dia mau salaf atau yang modern, mungkin dia harus combine. Tapi kan dia juga harus ada perguruan tinggi, itu kan nggak Mahat Ali dan sebagainya. Tapi kan kriteria paling enak untuk menilai apakah dia internasional atau bukan, ya dilihat aja santrinya, internasional atau bukan. Seperti itu, baru kita ngomong gagasan kurikulum, baru kita ngomong network alumni, baru kita solving problemnya seperti apa. Nah, mungkin di titik itu yang sekarang mungkin di kita ada pesantren Gontor, cek kadar internasionalisasinya seberapa. Bagi saya penting, karena apa? Ketika kita mau merumuskan mazhab atau mungkin corak keislaman Indonesia, yang di sini ada misalkan Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan sebagai dua organisasi yang mayoriti, ini tidak hanya pemain liga domestik maksud saya, tapi you harus wartakan ke seluruh dunia, dan salah satu parameternya itu. Semakin banyak santri-santri bersekolah ke pesantren, berarti dia semakin internasional. Jadi bukan kita ngomong bahwa kita pakai kurikulum Cambridge, kita nyebut sebagai kita pesantren, bukan. Itu gitu. Dua hal yang berbeda. Ya. Sederhana tapi substance sebenarnya. Setuju. Jadi pertama pendidikan ya. Pendidikan. Yang kedua tadi kesejahteraan kalau saya. Kesejahteraan saya define menjadi kewirausahaan. Ini menarik. Karena saya ekonom innovation ya. Jadi inovasi itu jadi basisnya dari R&D, research and development. Kalau dia research itu di-applied, ya kan, itu dia akan menjadi, katakan innovation lah, ada inovasi produk dan sebagainya. Ya. Jadi riset ini kan boleh jadi dia bisa 1.000-2.000 riset, belum tentu semua menjadi produk. Continuous improvement bisa terjadi, artinya perbaikan sedikit-sedikit, tapi kalau you innovation, you melakukan lompatan. Innovation itu karena memang sebelumnya bukan gradual improvement, bukan. Ya, tapi dia melakukan lompatan, makanya innovate. Artinya misalkan teknologi lah, you dari 4G menjadi 5G, innovation. Dulu lahirnya misalkan telepon dan segala macam, sekarang misalkan nikel. Itu kan environment-nya berbeda-beda. Nah, itu yang akan, nanti kalau ngomong strategi ke depannya, ya kita harus menjemput di masa depan. Jangan ente akan follower terus, kalau follower terus namanya nggak akan menang. Nah, kalau tadi itu di-apply di corporate gede, dia menjadi innovation, jadi produk baru segala macam. Kalau tidak, dia keluar, dia menjadi entrepreneurship. Makanya ada kelompok-kelompok kewirausahaan itu karena dia memiliki teknologi baru yang tidak di-apply pada perusahaan gede. Makanya dia ada startup yang sekarang ini berjalan. Nah, entrepreneur ini. Entrepreneur bisa berbasis pada teknologi, ya kan, yang paling tinggi, tapi juga bisa aja dia berbasis pada culture, budaya. Ini dia bisa ada pada misalkan destinasi wisata, kota wisata, dan daerah-daerah wisata itu juga bagian dari itu. Mas, aku masuk sedikit, Mas. Bagaimana Mas menempatkan vokasi atau kejuruan? Karena aku pernah liputan ke Jerman khusus vokasi, dan menurut penelitian selama ya 1-2 mingguan di sana, vokasi ini akhirnya membuat Jerman itu memiliki entrepreneurship yang tinggi, tingkat pengangguran usia mudanya paling rendah di seluruh Eropa, dan vokasi ini juga semacam leverage ekonomi publik dengan luar biasa gitu, aku lihat gitu ya. Dan jangan-jangan itu juga peluang kita ya, Mas ya. Dan ini bisa menjadi irisan gitu. Aku kebayang Mas Koyum, Dr. Koyum ini bicara soal kewirausahaan, tapi juga bicara pendidikan. Mungkin di tengah irisannya vokasi sebenarnya, Mas ya. Ya, jadi
Vokasi kalau Jerman ada, kalau di Australia mungkin ada yang kenal TAFE itu. Iya. Itu Australia punya. Iya. Dan memang sebenarnya vokasi ini kan jembatan antara, karena kalau kita mau memilih, makanya sebenarnya sekolah itu pilihan, bukan kayak di kita. Iya. Sekolah itu jadi status. Ya kan? Jadi sekarang hampir semua jadi pengen doktor kan gitu Iya. kan. Terus nanti kalau ada profesor itu semua pengen profesor gitu kan. Nah, itu bagi saya mindset-nya yang harus kalau memang cita-citanya misalkan mau jadi entrepreneur kemudian juga dia applied, dia nggak perlu harus sekolah tinggi-tinggi, misalnya kayak gitu. Pengen salah jadi satu montir, tapi nggak usah jadi dokter kan Mas? iyalah kan Karena- gitu. Karena dua yang berbeda. Nah, vokasi tadi kan mengisi jenjang di antara itu, mulai dari SMK sampai, ini kalau dikatakan Poltek sebenarnya. Ya. D1, D2, D3 kan seperti itu. Tentu ini sebagai, kalau kita melihat misalkan suplai atau mismatch antara tenaga kerja, artinya suplai lapangan kerja dengan demand lapangan kerja dengan suplai si tenaga kerja yang nggak balance, sehingga kalau kebanyakan suplai kan jadi banyak pengangguran. Itu terjadi di sebagian Sumatera Barat loh Mas. Iya, Jadi tingkat lulusan perguruan tingginya tinggi, SMA tinggi, cuman lapangan kerja yang terbentuk nggak ada, akhirnya juga problem baru. Lanjut Mas. saya mau jumping ke arah situ. Contoh misalkan Ya, please. ketika yang membedakan ya, karena lapangan kerja suplai demand lapangan kerja ini kan terlebih pada lapangan kerja yang sudah matang, Iya. dia bukan prasat dan tidak banyak, kan gitu kan. Ya. Otomatis kan kalau semua orang masuk misalkan pada universitas dengan S1, S2 dengan harapan nanti mudah dapat kerja, kan dia beda dengan keinginan dari itu. Makanya angka pengangguran jadi agak. Nah, salah satu solusinya memang tadi itu. Vokasi ya kan, kemudian juga kejuruan, karena orang sudah harus bekerja applied sesuai dengan kehendak pasar. Makanya link and match dulu ada di situ gagasannya. Nah, saya balikin tadi kewirausahaan. Salah satu yang dilakukan misalkan santripreneur. Oh iya. Jadi santripreneur bukan sesuatu yang baru. Saya udah bikin pelatihan di P3 memang ada LKE, latihan kader entrepreneur, namanya santripreneur kayak. Ya. Ya di pondok pesantren gitu kan, dengan anak-anak siswanya yang sudah harus, tidak bukan untuk anak yang tapi udah SMA, lulus SMA, yang kuliah gitu kan, untuk memberikan perspektif entrepreneurship. Jadi pendidikan, kemudian kewirausahaan, kemudian inovasi. Nah, ini penting dengan pendidikan tadi itu. Ini sesuai dengan S3-nya Mas Koyum. Ya, jadi bayangannya sebenarnya begini. Sebuah kota dengan tingkat atau jumlah universitas banyak, itu artinya sumber daya pengetahuannya banyak. Kalau kita pengen ada knowledge pool, ada kolam pengetahuan. Nah, kolam pengetahuan ini yang harus bisa dimaksimalkan. Jadi semakin kolam itu dimaksimalkan, itu akan tumbuh misalkan jadi masyarakat kelas entrepreneur, kelas masyarakat kreatif, dan sebagainya. Jadi creativity bagian dari situ. Makanya contoh paling enak ya Yos bangun creative hub lah. Atau creative nexus, di mana satu tempat itu tidak harus building ya. You bisa juga combine dengan green creative hub. Jadi bisa aja lebih ini. Tapi tempat anak-anak ini bisa berinteraksi, kemudian dia bisa menelurkan gagasannya, bekerja. Untung aja sekarang orang dengan COVID itu jadi ngerti WFH, ya kan? Kalau enggak kan masa ada kerja ya kan, kayak anak-anak nyantai-nyantai itu ya, itu loh. Nah, itu yang harus bisa ditangkap. Dan potensi kalau di Jawa Timur itu ya setelah Surabaya, kemudian Malang ya Jember, karena dia punya knowledge pool. Jadi dari knowledge pool, kolam pengetahuan, itu menjadi basis sumber pengetahuan, dari situ ada creativity, dari situ ada innovation. Nah, itu tinggal butuh kebijakan-kebijakan yang memang ini seolah nggak kasat mata, tapi buat orang yang memahami itu benar-benar bisa dilakukan. Salah satunya adalah membangun creative hub, salah satunya misalkan dengan bikin kompetisi startup, nah hal kayak gitu yang akan melahirkan kelas-kelas baru. Dan itu akan merubah semua mindset dan gerakan-gerakan yang telah dilakukan oleh teman-teman millennials, millennials, dan segala macam. Saya sebenarnya sangat mendukung nih Dr. Koyum nih. Hanya saya cuman dalam hati, wah perjuangan Dr. Koyum berat ini. Karena Mas, kalau orang bangun yang sifatnya fisik,
itu kan gampang. Tapi kalau ini kan non fisik nih, itu perjuangannya pasti dahsyat itu untuk meyakinkan ya kan Mas. Tapi itu nggak membuat Mas ini ya. Itu udah dihitung ya. Itu Sudah udah dihitung. Sebenarnya di Menparekraf juga dia bangun. Ada beberapa misalkan Creative Hub. Iya. Si RK juga bangun Creative Hub. Bahkan di Papua juga ada kalau nggak salah. Tapi Creative Hub. problem, itu kan ada prasyarat you bangun Creative Hub. Iya, Kalau kasarnya ente mau mancing, kalau ikannya nggak ada, lu mau mancing kolam. Gitu Iya. loh. Nah tadi itu, knowledge pool, kolam pengetahuannya harus terpenuhi. Iya. Gitu. Nah ini sebagai driver dari pertumbuhan ekonomi baru. Jadi sumber pertumbuhan ekonomi itu bukan lagi akan mengukur physical capital, you punya tanah, you punya ini segala macam. Yang tahap kedua kan efisiensi capital, you di efisiensi manajerial. Tapi yang best of the best, ya kan, itu adalah di innovation capital. Nah caranya tadi itu. Iya. Nah ini hanya tidak bisa di-apply semuanya gitu pada kota-kota tertentu, dan saya melihat Jember memenuhi syarat untuk itu. Nah sekarang kan jadi ngomongnya gini, tadi ente ngomongnya kan ngawang-ngawang gitu kan. Nah, apa yang saya lakukan secara konkret? Saya punya 3 program. Nah, ayo Mas cerita. Yang satu adalah Santripreneur Camp. Jadi saya masuk ke beberapa memberikan pengarahan di sini. Ya pengenalan pendidikan segala macam. Santripreneur. Ini konkret ada. Karena kan orang campaign harus juga punya sesuatu yang real konkret selain dia you harus bangun tim sukses, you harus ngumpulin ini pertarungan darat yang mempunyai logika sendiri kan gitu kan. Kalau kalian cuma berbekal pada keyakinan otak segala macam dipastikan kayak ini kan gitu. Tapi saya punya ada Santripreneur, saya melakukan di beberapa pesantren 1-2. Ya kan? Kemudian yang kedua saya punya namanya Ngopi Kombi. Ngopi apa Mas? Ngopi Kombi yang ngopi-ngopi. Ngopi. Iya. Kan ada saya punya kombi. Jadi saya dulu di P3 itu ada kopi hijau, ada kombi segala macam saya bikin. Di samping mungkin ada beberapa itu hasil dari latihan kader entrepreneur. Jadi kopi hijau, VW-nya hijau, VW kombi hijau. Lucu. Di samping cuma kesapu karena COVID. Oh. Wah, mungkin pelan-pelan bisa ada lagi tuh nanti kita Mas. Ya ini memang entrepreneurship itu. Dan yang ketiga itu berani bermimpi. Karena ada ujungnya. Ada daerah-daerah remote di daerah-daerah itu yang saya ngasih semacam kayak kelas inspirasi. Tapi kalau kelas inspirasi kan kesannya gua memberikan inspirasi. Tapi kalau cuma ngomong dare to dream, you harus berani bermimpi. Kan beda, orang bermimpinya lebih luas. Tidak hanya mengambil inspirasi dari yang memberikan. Jadi ya 3 hal itu yang saya lakukan sebagai penguatan lah dari apa yang saya gagaskan. Ini dalam aspek realnya. Itu di luar semua membangun tim, membangun segala macam gitu. Minimal ada itu. Keren. Seperti itu. Nah, kalau bicara elektoral sedikit Mas, sebelum kita nanti beralih. Kita kan berharap ya orang-orang kayak Mas Koyum ini ada di parlemen. Ya, amin. Setidaknya saya berharap. Karena kualitas legislasi kita kan harus terus meningkat. Ya. Karena pertumbuhan, perkembangan, tantangan itu kan eksponensial ya. Kalau yang di dalam itu nggak ada pemikirannya, kita pusing juga Mas. Tanpa mendiskreditkan yang sekarang ada di dalam ya. Cuman saya rasa kita butuh itu gitu ya. Nah itu kalau Mas melihat ya perang elektoral sekarang gitu ya dengan kondisi aktual gitu. Apa yang penting untuk publik ketahui? Atau bagaimana bantu publik untuk memilih orang, Mas? Apa yang menjadi kunci-kunci kenapa dia harus milih A dan bukan memilih B? Silakan Mas, kalau menurut Mas gimana? Ini ada tataran ideal, ya kan? Ada tataran real. Idealnya itu kan mengasumsikan bahwa ya publik harus memilih yang terbaik karena itu wakil dia. Publik harus sadar bahwa suara dia menentukan masa depan dia. Kan seperti itu. Ini kadang-kadang kelihatan sederhana tapi publik nggak sadar ya? Iya nggak sadar. Mereka nganggap 14 Februari waktunya coblos gitu. Padahal ini kan lebih dari itu ya. Ini lebih soal nasib, soal nasib bapaknya, ibunya, anaknya, cucunya. Kan gitu sebenarnya kan. Tapi kita juga bisa nyalahkan publik. Iya. Karena itu kan mengasumsikan bahwa publik akan memiliki pengetahuan yang sama. Kenyataannya tidak sama. Ya. 80% mungkin SD SMP,
Ya, Iya. itu pasti berbeda karena jenengan yang di sini kan pasti anak-anak kuliah, berpikirnya berbeda. Tentu jadi tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, permasalahan dari publik juga repot, ya kan? Dia dihidup pada misalkan sekarang kondisi kebutuhan naik meskipun sudah di-buffer dengan BLT atau apa ini, ya kan? Ini kan bansos ini kan upaya untuk membuffer kelas terbawah agar dia tidak teriak. Itu juga kenyataan yang harus ada. Sehingga dan jujur sebenarnya perubahan dari sistem politik kita ini juga menurutnya berbeda. Ini contoh misalkan saya ingin ngomong. Jadi ada beberapa gelombang perubahan sebenarnya di partai politik. Ini salah satu kenapa saya ingin sampaikan. Ketika baca P3 dia bisa secara evolusionerik dia kok agak tren menurun. Itu karena di satu sisi ada beberapa gelombang-gelombang perubahan pada sistem politik kita. Jadi perubahan yang pertama itu misalkan ketika tahun 2009. Itu adalah perubahan pertama, kalau untuk P3 itu tahun 99. Dari 3 partai menjadi banyak partai. Itu buat P3, kalau buat yang lain enggak. Kemudian yang kedua, perubahan yang kedua itu tahun 2009. Itu ketika berlaku suara terbanyak. Oh. Ini akan mempengaruhi semua, karena sebelumnya misalkan institutional capital, jadi modal institusi dalam arti political party, itu sangat kuat. Ya. Dia berubah menjadi personal capital. Jadi orang akan milihnya bukan P3, bukan, tapi orang bilang, oh ini koyum. Gitu kan. Mau koyum ada di partai yang lain, dia pilih koyum. Karena efek dari suara terbanyak. Ini sempat ramai waktu awal-awal mau pemilu kemarin, Mas ya? Iya, apakah tertutup atau terbuka. Nah, kemudian dari institutional capital, ya kan, dia berubah menjadi personal capital. Yang berikutnya, implikasinya adalah suara terbanyak, ya kan, karena personal. Ini kan pasti ada pertarungan dengan resources unlimited. Harusnya resource-nya dibatasi untuk level playing field-nya. Jadi you boleh ini masih berapa kan gitu loh. Kalau enggak kan artinya di titik itu menjadi dulu ada misalkan kekuatan sosial itu menjadi benar-benar menjadi financial capital. Jadi bukan social capital lagi, jadi financial capital. Itunya nggak ada tuh, kita plafon atasnya nggak ada ya, Mas. Nah itu bagi saya problem. Iya, setuju. Itu yang saya sebut di sini kan ada istilah melumernya batas dalam persaingan tak terbatas. Oh itu maksudnya. Nah, itu maksudnya itu untuk partai politik ya. Dari Islam ke nasionalis itu menjadi melumer, ya kan? Tapi dalam persaingannya menjadi tak terbatas. Itu yang memerlukan partai Islam. Jadi, nah ini yang memang ya jadi agak repot ya, emang kita nggak bisa juga nyalahkan karena emang pilihan sistem politiknya seperti itu. Kalau mau demokrasi juga ada beberapa yang dibatasi dong, harusnya seperti itu. Dan yang kedua, proses penyadaran ini diperlukan, tapi kan mayoritas seperti kalau kita bicara ya, konteks realitanya seperti itu. Jadi yang terjadi adalah bagaimana kita mencari titik optimalnya. Iya. Itu jadi pekerjaannya di situ. Tapi bisa ini loh, mendorong kita nyaris menuju pesimis. Enggak juga lah ya. Kita harus tetap optimis ya, Mas. Ya tadi kan memang digambar kayak gitu. Iya, karena kondisi aktualnya tuh begitu gitu. Kita tuh kadang-kadang itu kan harusnya ada prasyarat-prasyarat untuk apa ya? Iya kan? Mengafirmasi kondisi ya. Iya dong. Kan sebenarnya demokrasi itu kan membela yang lemah. Iya. Itu yang dibutuhkan, ya kan? Setuju. Agar dia nggak kalah. Nah, ini sekarang dalam persaingan ini, ya kan, orang yang biasanya aktivisme kemudian juga ada sangat ideologis, itu kan jadi biasanya tidak bertarung dalam ranah itu. Iya, karena ya nggak cocok gitu. Ya, ekosistemnya nggak cocok. Nah, makanya harus ada titik optimasinya ada di mana. Gitu. Mas, nih teman-teman redaksi ada masukan, mungkin Mas juga sebenarnya pasti udah tahu dan mungkin sudah menjalankan, tapi semata-mata anggap aja ini mengingat saja Mas, atau kontribusi kami bagi perjalanan Mas Koyum. Ya, amin. Menurut teman-teman nih, wilayah Jember dan Lumajang tuh salah satu isu yang menarik juga dibahas
saat turun dapil itu adalah potensi pariwisata ekonomi kreatif yang masih lebar. Kemudian isu-isu layanan kesehatan juga selain pendidikan dan lapangan kerja itu hal yang menarik. Tentu kita sama-sama tahu ya, soal ekonomi itu selalu menjadi isu teratas gitu, tetapi isu kesehatan nih dianggap teman-teman menarik untuk diolah begitu, mungkin punya program-program baru. Kemudian pemanfaatan media sosial, media lokal itu yang dianggap relatif efektif, karena kalau media nasional kan biasanya ngawang mana-mana ya, kalau lokal kan isu-isunya lokal. Itu aja mungkin dari teman-teman, mana tahu bisa menjadi ini. Mas, nih cuman pertanyaan cepat aja, lucu-lucuan, nggak ada yang salah nih Mas, ini cuman pengen tahu doang nih, teman-teman suka iseng nih Mas. Mas Koyum pilih kemandirian atau kolaborasi? Kolaborate. Sebenarnya jawabannya nggak bisa gitu ya. Nggak bisa. I know. Saya tahu nih nggak bisa emang. Ini nggak bisa disederhanakan. Ini cuma lucu-lucuan aja. Mas. Inovasi atau stability? Innovation. Mas Koyum ini tipe yang fokus pada proses atau hasil? Saya orang TI yang percaya pada proses. Karena hasil tidak mengkhianati proses. Iya, harus percaya pada proses. Artinya kalau you output percaya pada hasil, you akan melakukan segala macam cara untuk hasil. Itu ini gigo ya Mas ya? Garbage in, garbage out gitu? Atau apa tuh logik filosofisnya? Logiknya karena memang, makanya ada dulu, hasil tidak mengkhianati ikhtiar kan? Iya, itu. Artinya, kalau you berproses benar, Insya Allah. itu hasil pasti harusnya benar. Kalau orang saintifik, itu harus percaya. Ini salah satu jawaban terbagus untuk pertanyaan ini Mas. Karena pertanyaan udah kita coba ke beberapa orang. Jadi fleksibilitas atau konsistensi, Mas? Ini nggak usah dipilih lagi. Apa ya kan? Kalau ideologi konsisten. Ada yang konsisten. Oke. Kerjasama atau kompetisi, Mas? Kompetisi, benar. Kompetisi itu ya cooperation and competition. Jadi bukan dua hal yang berbeda. Tapi cooperation tuh di depan ya. Zaman sekarang kayaknya cooperation lebih di depan ya, Mas ya? Competition, bukan cooperation. Competition. Iya, jadi combining dari competition dan cooperation itu namanya competition. Iya. Susah kalau lawan dokter nih. Ya enggak. Itu boleh bersaing tapi tetap collaborate tadi itu. You konsisten pada ini, tapi jalan you bisa flexibility karena innovation itu butuh flexibility. Tapi masa sekarang tuh banyak kan kolaborasi di depan ya Mas ya, kayaknya ya, trennya. Enggak, gitu nggak sih? Enggak ya? Dibanding kompetisi. Apa di Indonesia juga gitu ya? Bukan, karena teman-teman kan kenal kolaborasi. Jadi gini, sebenarnya saya tuh ketika training LKS Cyber, itu ada 3C. Ini kan karakter dari millennial generation. Jadi connected, ya kan, kemudian kreatif, satu lagi, saya hafal betul ada 3C ya. Selanjutnya masuk tadi, collaboration tadi itu. Itu kan sebenarnya kenapa pertanyaan itu, karena pasti anak-anak Gen Z. Iya, ini tuh redaksinya masih millennials, Gen Z. Pasti teman-teman itu. Ke situ, dan memang kolaborasi itu kan jadi penting karena memang Jakarta kota kolaborasi. Itu benar di titik itu. Oke, setuju Mas. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk jawaban yang keren-keren. Mas, ini benar-benar last segmen. Segmen ini kita dedikasikan untuk Gen Z dan millennials dalam konteks politik 2024. Namanya Hai Anak Muda. Kita tuh benar-benar berharap mereka bisa menjadi salah satu penentu. Karena mereka 53%, 40%-nya pemilih pertama, nggak punya experience milih. Tapi kita berharap mereka punya kemandirian, karena di bilik suara itu udah nggak ada intervensi kan, tinggal dia sama Tuhan aja kan gitu kan. Makanya ini nama segmennya Hai Anak Muda. Jadi Mas Koyum akan head to head, akan one on one sama anak muda di lensa kamera. Isinya boleh apa aja, boleh ajakan memilih bahkan boleh karena ini musim kampanye. Motivasi juga boleh, atau insight juga boleh, background juga boleh. Feel free to speak, arahnya nanti ke sini. Monggo Mas Koyum, nanti Hai Anak Muda, titik-titiknya Mas Koyum yang isi. Gitu. Monggo, Mas Koyum. Hai Anak Muda, generasi Gen Z, mungkin juga Alpha. Pemilu 2024
adalah pemilu yang sangat menentukan. Dia akan menjadi kawah candra di muka buat teman-teman anak muda. Tunjukkan jati diri, kemudian tunjukkan identitas, bahwa memilih tidak hanya sekedar mengikuti, tetapi memilih harus sesuai dengan hati nurani. Demi Indonesia lebih sejahtera. Wih, mantap. Teman-teman, buat yang teryakinkan ya atas beragam pikiran-pikiran, ide, narasi dari Mas Koyum, jangan lupa 14 Februari 2024 coblos beliau. Kita kasih amanah kepada beliau dan pada waktunya kalau beliau nanti berhasil duduk di Senayan, kita tagih untuk memberikan produk legislasi yang bagus, memberikan pengawasan yang optimal, menjadi partner, bahkan watchdog bagi pemerintah. Kemudian tentu kita berharap bisa memiliki APBN yang berkualitas, memiliki semacam trickle down effect yang lebih besar gitu ya. Dan kami di sini salah satu supporting system dari Mas Koyum, berharap, berdoa mudah-mudahan Mas Koyum perjalanannya smooth, perjuangannya membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Sukses terus buat Mas Koyum. Terima kasih teman-teman udah menyaksikan. Yang suka jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya kalau menurut kalian bermanfaat. Mas, sekali lagi matur suwun. Thank you so much for coming. Dan mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi dan banyak bercakap-cakap lagi. Fun fact-nya, ini rasanya podcast terlama kita. Biasanya kita 30 menit ya. Ini udah sejam kayaknya. Terima kasih teman-teman menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mas. Thank you.